Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, tentu berita-berita tentang perlakuan oknum-oknum tertentu terhadap kekristenan itu sudah marak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seolah-olah bahwa bagaimana kehidupan dalam beriman itu selalu diperhambat atau dihambat oleh oknum-oknum yang merasa diri mereka paling beragama. Mungkin mereka berpikir bahwa dengan melakukan begitu kekristenan tidak bertambah atau kekristenan makin punah gitu ya. Harapan ini harapan di siang bolong yang tidak pernah akan terjadi. Kita melihat fakta bahwa ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Islam, murtad, percaya kepada Tuhan Yesus. Kali ini teman-teman, mari kita lihat dari negeri seberang lagi bagaimana orang-orang diberitakan ada banyak yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus, dan salah satu pemuka agama dari sana mengungkapkannya dan dibahas dengan baik. Ini dia videonya teman-teman, mari kita simak, jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Menentang kristenisasi di Malaysia. Kenapa? Ini kan aksi biadab. Ya, kenapa kalian harus protes? Orang mau cari kebenaran, orang mau memilih agamanya, kenapa kalian harus protes? Ini sampai demo ya, hidup Melayu, hidup Islam. Ya, bersama cegah murtad. Ini kawan-kawan, ya sekitar 2000 warga muslim di Malaysia mengikuti demonstrasi menentang. Harus ada video seperti ini ya. Ya, ini saya ambil dari channel JDP channel ya. Ini ada berita juga di Ar-Rahmah. Ratusan ribu, ini gak main-main, ratusan ribu Malaysia murtad. Ya, ini dimuat baru 22 jam yang lalu ya. Sudah 14.000 penontonnya ini, dan yang like sudah 1.300 orang. Kita simak. Pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Ya, ada yang hafal Quran ya, bahkan hafiz Quran itu murtad ya. Yang hafal Quran murtad, yang hafal Quran murtad, yang hafal Quran murtad. Ya, coba kita lihat ya video lanjutannya itu di menit ke ini ya. Kita saksikannya. Jumlah mereka yang murtad sebenarnya di Malaysia. Setakat ini yang saya jumpa ada satu statistik rasmi hal ehwal agama, iaitu Datuk Dr. Jamil Baharom. Dia menjawab di parlimen apabila ditanya tentang berapa ramaikah yang telah murtad di Malaysia, maka dia sebut lebih kurang 863 individu memohon secara rasmi. Ada kajian-kajian dilakukan di Malaysia, dan juga termasuk pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Arahmah.id, judulnya begini: ratusan ribu muslim Malaysia murtad. Wow. Malaysia, arahmah.com. Ya, ini Sobat Waras, setelah saya cek ya artikel yang dimuat oleh Bung JDP ini, ya ternyata itu memang informasi ini sama ya. Ratusan ribu muslim Malaysia murtad. Ya, bukan hanya berbicara tentang ratusan ribu muslim Malaysia yang murtad kawan-kawan. Bahkan pada waktu itu itu ada juga gerakan wanita Malaysia tak diizinkan keluar dari Islam. Tak diizinkan keluar dari Islam. Ini dimuat oleh BBC News Indonesia. Ya, bahkan mereka juga melakukan protes ya. Ini protes menentang kristenisasi di Malaysia. Bahkan ada demo hidup Melayu, hidup Islam. Ya, bersama cegah murtad. Ini berita-berita ini ternyata ya
sudah terjadi ya, informasi ini ya, berita ini sudah terjadi di tahun 2011 ya. Jadi berita ini sebenarnya tentang informasi ini, apakah sekarang masih berlanjut pemurtadan di sana, apakah di sana masih dilarang orang-orang Islam untuk murtad, saya belum tahu persis. Tapi di 2011 lalu ini ratusan ribu Muslim Malaysia murtad, itu beritanya oleh Ar-Rahmam. Dan juga perempuan yang dilarang untuk murtad juga, itu juga 2011 beritanya. Bahkan ada demo anti atau menolak kristenisasi, itu juga 2011. Pertanyaan saya, kenapa kok mereka jadi gila seperti ini? Ya, sampai melarang-larang orang untuk murtad. Ya, ini ya Malaysia Arahma.com. Aksi pemurtadan di Malaysia terus digencarkan dan sekarang berada pada titik yang semakin memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Malaysia beberapa waktu yang lalu yang dilansir oleh Malaysia Today. Menurut Mufti Perak ya, Tan Sri Harusaini ya Sakaria, sekitar 200.000 Melayu Islam telah murtad, dan ini adalah jumlah Melayu yang murtad 3 tahun yang lalu, kata An Wan Seng dari Persatuan Cina Muslim Malaysia. Jadi ketika berita ini dimuat di 2011, berarti 3 tahun lalu berita tentang 200.000 orang murtad. Ya berarti sekitar 2009 ya atau 2008 lah, orang sudah 3.000 orang, itu 200.000 orang murtad ya. Berarti update-nya sekarang kita nggak tahu berapa orang ya. Beliau menyampaikan hal tersebut ya dalam sebuah forum yang bertajuk Islam Tergugat ya. Apa tindakan kita, yang diselenggarakan oleh organisasi pembela Islam Malaysia yang dihadiri sekitar 200 peserta dari 35 LSM Islam. An Wang Sang menegaskan bahwa Universitas Malaysia pernah menjadi pusat penyebaran agama Kristen ketika beliau masih bekerja di sana pada tahun 80-an. Ya, Petaling Jaya ya merupakan pusat gerakan Kristen yang giat mengeluarkan risalah Kristen berbahasa Melayu, termasuk juga menerbitkan Injil dalam bahasa Melayu sebagai bagian dari program kristenisasi. Ya salahnya apa gitu loh? Salahnya apa kalau ada Injil dalam bahasa Melayu? Ya. Lalu kasus Melayu yang murtad lebih serius terjadi di wilayah Johor karena terdapat MCI di Singapura. MCI adalah Persatuan Kristen Melayu. Ya, jadi terjadinya murtad ini membuat mereka itu terguncang. Ya, sehingga mereka melakukan aksi biadab. Ya, aksi biadab pada waktu itu ya, sekarang entahlah bagaimana, saya kurang tahu. Ya, aksi biadabnya ini adalah protes menentang kristenisasi di Malaysia. Kenapa? Ini kan aksi biadab. Ya, kenapa kalian harus protes? Orang mau cari kebenaran, orang mau memilih agamanya, kenapa kalian harus protes? Ini sampai demo ya, hidup Melayu, hidup Islam. Ya, bersama cegah murtad. Ini kawan-kawan, ya sekitar 2.000 warga Muslim di Malaysia mengikuti demonstrasi menentang dugaan kristenisasi di kalangan warga Muslim. Rapat akbar yang diadakan di Stadion Yayasan Alam dekat Kuala Lumpur ini dihadiri warga perempuan, laki-laki, dan bahkan anak-anak. Mereka menyatakan bersatu menentang hal yang disebut upaya memurtadkan warga Muslim. Kami berkumpul hari ini untuk menyelamatkan ya keyakinan warga Muslim. kok keyakinan orang lain kalian yang urus gitu loh. Ya kan? Kalian sebenarnya jagalah keyakinan kalian masing-masing. Yang mau murtad ya biar aja murtad. Kenapa kalian harus posisi-posisi menjaga? Ya, dari ancaman pemurtadan, kata Yusri Muhammad, ketua panitia penyelenggara. Ya, sebagian orang mengatakan mereka non-muslim berusaha keras menyebarkan agama mereka dan bahwa tidak ada salah dengan pemurtadan. Itulah suara-suara yang hendak kita hilangkan dengan aksi kita ini. Ngeri ya. Jadi mereka ini ternyata menjaga populasi Muslim ini kawan-kawan. Ya dengan cara begini, demo, ya melarang orang untuk murtad. Bukan begitu caranya. Kalau kalian mau jaga supaya populasi Muslim itu bertahan, ajarkan mereka kebenaran Islam itu seperti apa, sehingga kebenaran itu yang membuat orang terikat dengan Islam. Ya, nggak boleh kalian aksi demo melarang orang punya hak untuk berpindah. Coba kalian, seharusnya caranya bentengi umat kalian supaya tidak terpengaruh. Ini kan dunia ini dunia demokrasi ya,
dunia ini, dunia orang bebas memilih keyakinan, kok bisa hak asasi orang kalian larang gitu loh. Ini ajaran apa coba seperti ini? Ya, spanduknya dipasang di stadion bertuliskan, mari cegah pemurtadan secara bersama-sama dan katakan tidak terhadap pemurtadan. Jangan ya pertanyakan posisi Islam. Undang-undang Malaysia melarang pemeluk Islam keluar dari agama. Oh ya, sampai keluar undang-undang ya, melarang Islam keluar dari agamanya. Ini kan ngeri ya. Ya, rapat akbar diadakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jadi peningkatan pemurtadan ini luar biasa ya. Dan karena mereka takut ya orang untuk murtad meninggalkan Islam, sampai-sampai mereka itu ya melakukan aksi-aksi demo. Menurut saya ini aksi biadab sih, menurut saya ini aksi yang tidak bermoral sih. Ya, sampai seperti ini lagi ya. Ini. Tapi semua kawan-kawan, sekali lagi informasi ini di 2011 ternyata ya. Informasi ini wanita Malaysia tidak diizinkan keluar dari Islam. Ya, sampai ada ini kan sudah merampas hak orang. Tapi saya tidak tahu sekarang, apakah sekarang mereka sudah bebas atau masih dicengkram dengan undang-undang seperti itu, saya nggak tahu. Ya, Pengadilan Sipil Malaysia menolak permohonan seorang wanita untuk keluar dari Islam agar dia tidak dipenjarakan karena murtad. Bahkan dipenjara loh orang karena murtad. Mereka takut Islam itu musnah dari Malaysia, jadi mereka melakukan gerakan seperti ini. Bukankah ini melanggar ya hak asasi orang? Ya. Lalu Kamariah Ali 60 tahun mengatakan dia seharusnya tidak diadili dengan undang-undang syariah karena dia bukan lagi seorang muslim. Ya. Ali bergabung dengan sekte Kerajaan Langit yang juga dijuluki sekte Teko karena kelompok ini membangun patung Teko ya raksasa di depan gedungnya sebagai simbol kepercayaan mereka terhadap khasiat ya penyembuhan air yang murni. Tapi majelis hakim memutuskan bahwa hanya Pengadilan Syariah Malaysia yang bisa memutuskan kasus itu karena ya Kamariah lahir sebagai muslim. Malaysia memiliki dua sistem peradilan. Satu sistem bagi warga umat Islam dan sistem bagi warga non-muslim. Ya, kata BBC, Jennifer Pak di Kuala Lumpur mengatakan kasus Kamariah ini merupakan satu dari semakin banyaknya kasus gugatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terjebak di antara dua sistem ini. Ya. Jadi ketika ya beritanya saudara cari sendiri aja ya beritanya ya. Jadi ketika itu saya nggak tahu ya sekarang ya informasinya apakah memang sekarang masih hal yang sama di Malaysia terjadi atau orang sudah waras ya sehingga undang-undang seperti ini sudah dihapus, saya nggak tahu ya. Jadi memang untuk cara mereka untuk mempertahankan populasi Islam ya di Malaysia ternyata dengan cara seperti itu ya. Ada undang-undangnya yang melarang orang untuk murtad. Ini kan gile lah menurut saya. Ya sampai segitunya kawan-kawan ya. Ya beda-beda tipis lah dengan Indonesia, ya kan? Ada juga sih oknum-oknum yang seperti itu, ya. Ya bahkan kemarin ketika ada yang murtad dari salah satu daerah itu kan dipersekusi, ya luar biasa. Jadi menurut saya hal seperti ini hal pembodohan bagi umat. Ya jadi jangan kalian pikir dengan cara seperti itu, ya orang akan takut murtad. Justru dengan cara seperti ini orang akan semakin murtad. Dengan cara Anda melakukan aksi biadab seperti ini akan membuat semakin banyak orang yang murtad karena orang sudah bisa menilai mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak usah takut. Ketika ada persekusi itu kesempatan untuk Injil terus diberitakan. Ya, ketika ada aksi-aksi kekerasan atas nama agama itu adalah kesempatan. Injil akan terbuka bagi semua orang. Karena orang akan tahu, oh ternyata kok ajaran agama kok seperti ini. Kok ajaran agama kok orang-orang ini kok melakukan persekusi terhadap gereja. Orang memurtad tuh nggak boleh. Ya kan? Ajaran apa itu? Ya, oke, Sobat Waras, saya rasa itu aja dulu ya. Siapapun ya yang mau murtad ya itu adalah hak asasi manusia. Orang mau keluar dari Kristen atau masuk Kristen itu hak orang. Gak usah kita sampai melarang-larang orang, menghalang-halangi orang. Itu namanya perbuatan biadab. Ya semoga aja sekarang Malaysia tidak seperti itu lagi ya.
Tapi kalau masih seperti itu, ya ini sangat memalukan kawan-kawan. Ya, oke kawan-kawanku yang di live chat, terima kasih untuk komentarnya. Katanya ada dari Libanon juga nonton. Wah, ini Libanon benar nih ya. Libanon hadir, ya, salam Libanon, ya, terima kasih. Ya, semoga tayangan ini membuat waras, bantu viralkan, karena setahu saya penonton Pavel ini terbanyak kedua itu dari Malaysia. Ya, semoga orang-orang Malaysia waras. Ya, tidak boleh kalian melarang orang untuk murtad. Ya, kalau orang pengen meninggalkan agama kalian, itu hak orang. Orang mau memilih agama apapun, orang itu hak orang. Jangan sampai ya kalian itu menghalangi orang. Ya, kalau kalian ingin membentengi Islam Malaysia supaya jangan murtad, ajarkanlah mereka ya doktrin Islam yang membuat mereka itu tertarik dan terikat dengan Islam. Tapi kalau dengan cara kekerasan, dengan cara menggunakan undang-undang, ya, dengan cara kalian persekusi orang, nggak memperbolehkan orang untuk murtad, itu cara-cara biadab, nggak boleh itu. Ya, ini sebagai kritisi saya, ya, karena kasihan. Saya sebagai orang Kristen juga sedih ketika ada orang yang mau masuk Kristen kalian larang-larang, ya. Dan ya, tapi walaupun mereka tidak mengizinkan, dan bagi orang-orang yang sudah murtad hari ini, walaupun mereka tidak mengizinkan kalian ya untuk berpindah secara organisasi ya keagamaan, tetaplah berdoa ya, karena ternyata bukan agama yang menyelamatkan Anda, kawan-kawan. Yang menyelamatkan Anda adalah ketika Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan, hanya nama Yesus. Bahkan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi walaupun kalian dipaksa untuk tidak boleh meninggalkan Islam, itu kan cuman masalah administrasi. Tapi hati kalian tetaplah ya percaya Yesus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya negara kalian diubahkan oleh Tuhan. Kalau undang-undangnya masih seperti 2011 lalu, berdoalah kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa itu, supaya Dia mengubah hati pemerintah kalian, sehingga membuat undang-undang yang menjamin hak kebebasan orang untuk beragama. Ya, karena yang menyelamatkan Anda bukan agama, tetapi yang menyelamatkan Anda ketika Anda sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Bahkan di dalam satu bagian firman Tuhan, ya Roma 8 ya, ayat 1 dan 2, itu juga jelas ya mengatakan, ya saya ya tampilkan ya, ini khusus kepada saudara muslim di Malaysia yang sudah murtad, tapi kalian tidak boleh ya berpindah agama kalian. Ya ini ya, Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang ya, demikianlah sekarang kata firman Tuhan ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang-orang yang di dalam Kristus dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Keselamatan kita dijamin. Ya, dunia ini hanya sementara. Pemerintah itu hanya sementara. Ya, hanya saat di dunia, saat berkuasa aja mereka melakukan peraturan-peraturan seperti itu. Tapi ketika mereka meninggal, tidak percaya Yesus, mereka binasa. Tapi Anda, ketika Anda meninggal, percaya Yesus, Anda pasti diselamatkan. Karena apa? Karena Yesuslah yang menyelamatkan kita. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi berbahagialah kawan-kawanku di Malaysia yang telah menerima Yesus. Tetap kuat, tetap semangat. Doa kami dari Indonesia, kalian tetap mendapatkan kekuatan Roh Tuhan. Ya, berjuanglah selagi waktu masih ada. Dan ingat, Tuhan perhitungkan penderitaan kalian. Tuhan perhitungkan air mata kalian. Tuhan perhitungkan kesulitan kalian. Karena memang ikut Tuhan tidak mudah. Ikut Yesus tidak mudah. Kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya. Akan ada orang yang membunuh kamu, menyangka mereka berbuat bakti kepada Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengenal anak maupun bapa. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita katakan puji Tuhan, haleluya, oleh karena pekerjaan Tuhan itu belum selesai dan akan terus berlanjut. Di saat yang sama,
orang-orang Kristen pun akan mengalami yang namanya diperhambat dalam melaksanakan ibadah dan pembangunan rumah ibadat mereka. Tentu sebenarnya bukan hal yang vital itu, karena gereja itu bisa tumbuh di mana-mana, karena gereja itu bukan gedung tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus yang keluar dari kegelapan. Tetapi yang namanya di bangsa ini, kita mestinya memiliki hak dalam memiliki hak untuk disamaratakan, pemerataan bagi kita semua. Tetapi apa yang kita dapatkan sering sekali berbeda atau bertolak belakang. Ya, semogalah ke depan hukum semakin lebih baik dalam menerapkannya. Baik teman-teman, tentu teman-teman kita yang ada di luar sana yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus, itu berarti jalanmu sudah di jalan yang benar menurut keyakinan Kristen. Karena Yesus sejatinya datang ke dunia bukan membawa agama, tapi membawa, dan dia menjadi jalan keselamatan. Dia menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh agama yang ada di bawah kolong langit ini. Dia sangat mengasihi semua orang. Dia mati untuk kita, dan dia memberikan hidup kekal bagi siapa saja yang mau percaya kepada dia. Dan apa yang terjadi itu akan menjadi bahan pertanyaan bagi orang-orang Muslim yang selama ini menganiaya, yang selama ini mungkin juga melarang rumah ibadat orang ibadah Kristen berdiri. Hal ini akan menjadi buah pemikiran bagi teman-teman kita Islam yang lain untuk percaya kepada yang lain. Kok agamaku seperti ini, kata guru gembul teman-teman. Nah, satu bagian firman Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pesan dari firman Tuhan ini bahwa kalau kita percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, maka kita memperoleh hidup yang kekal itu. Entah pun dilarang, entah pun dipersekusi, entah pun dianiaya dan lain sebagainya, firman Tuhan sudah katakan dengan jelas, kamu akan dianiaya, bahkan saatnya akan dibunuh, ya. Dan mereka seolah berbuat bakti kepada Allah. Dalam Yohanes dituliskan itu teman-teman, Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Coba cek. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kuat dan semoga kita semakin banyak berdoa supaya ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kiranya Roma 10 ayat yang ke-9, ya, Roma 10 ayat yang ke-9, bahwa ketika orang percaya, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam nama Yesus bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari kematian, maka mereka akan diselamatkan. Itu akan terjadi dan akan terjadi bagi seluruh dunia. Semoga Kristus memberi kesempatan dan juga mengasihimu, membuka hatimu dan matamu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia satu-satunya juru selamat umat manusia. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.